Halo kita selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video kali ini aku kasih judul terima kasih sudah mencoba. Ya setidaknya udah berusaha ya. Kenapa kok aku kasih judul ini ya? Itu karena kemarin tuh Dito cerita-cerita sama aku, katanya dia kok selalu partneran terus sama Juan, jarang atau nggak pernah sih, nggak pernah partneran sama yang lainnya terus lawan Juan. Nah, itu Dito pingin nyoba sih, kira-kira kalau dia yang jadi lawannya Juan bagaimana, soalnya dia takut misalkan lawan Juan terus dia itu bolos apa, atau eh, harus pasangannya siapa yang sekuat Juan, yang kalau di grup ini ya nggak ada ya, jadi ya terpaksa eh, yang jadi partnernya Dito temannya Dito, yaitu Dennis. Di sebelah sana ada Juan sama Ian. Ian ini ya lumayan sih mainnya, tapi sering melakukan kesalahan sendiri. Dan di sini Juan tuh ngerti ya kalau Dito sama Dennis tuh mainnya teknik-tekniknya juga masih kurang bagus, atau ada ini ya kurang benar sih menurutku. Kalau gerakan-gerakannya Dennis juga ya yang paling aneh sih menurutku gerakannya Dennis, walaupun Tito juga ada beberapa ini yang langkah footworknya kurang bagus. Kalau Ian sih lumayan, footworknya itu masih lumayan bener, tapi teknik pukulannya masih banyak nanggung dan banyak nyangkut. Ya untungnya Juan nggak terlalu serius amat ya, soalnya melihat lawannya kayak gitu, jadi lebih ke nyantai. Sebenarnya aku sama teman-teman di sini, teman-teman yang nonton tuh pada protes, kenapa kok aku ngerekam video ini, soalnya kayak ini apa, kurang menarik gitu. Ya menurutku jangan dilihat mengenai skillnya teman-teman yang di sini ya. Menurutku yang menarik di video ini adalah seberapa niatnya kamu. Yang pingin aku lihat tuh seberapa niatnya kamu menghadapi lawan yang kamu kira memang ya beda level sama kamu ya. Tapi kamu niat gak mainnya itu, berusaha dengan lebih baik atau sama aja. Jadi ya ngapain kamu kemarin minta kepingin lawan Juan, tapi kalau usahanya tetap kayak kamu main sama anak-anak biasa, ya nggak perlu sebenarnya kamu kepingin lawan Juan. Tapi yang perlu aku hargai ya, mereka itu masih mau, jadi Dito sama Dennis masih mau atau nggak takut lawan Juan. Cuman aku rasa kalau kamu lawan udah tahu ya lawanmu itu bagus mainnya, udah nggak 2 kali lipat lagi tapi mungkin 3 atau 4 kali lipat skillnya lebih daripada kamu, itu kamu harus ngasih paling enggak 200% dari yang kamu punya, yang kamu biasa lakukan. Misalkan kayak lari-larinya itu cuman kayak langkah-langkah kecil, tapi sekarang diniatin 200% larinya harus dipaksa supaya bisa lebih kenceng. Nah kalau settingannya tuh kayak gini, seharusnya yang lebih khawatir itu bukan Dito sama Dennis, seharusnya lebih khawatir itu adalah Ian. Karena nanti Ian bakal diincar karena mereka berdua apa selalu menghindari ngasih ke Juan ya, jadi kebanyakan pasti ngincer ke Ian. Tapi aku rasa Dito sama Dennis di sini nggak terlalu ngincer Ian, entah itu memang sengaja nggak mau ngincer atau memang nggak bisa ngarahin ke Ian terus. Oke, ini aku pause dulu ya. Ini ada temenku yang tahu-tahu merubah sudut kameranya ke arah Valen, sama itu ada adiknya Juan namanya Jehian. Nanti setelah videonya balik lagi ke yang ini ya,
ke permainan double antara Ian Juan sama Dennis dan Dito. Nanti aku selipin videonya Valen lawan Jaehyun. Nanti kalian bakal tahu kenapa kok aku kasih judul terima kasih sudah berusaha. Oke, ini sementara cuplikannya aku cepetin dulu biar kalian nggak lihat video yang double-double. Kalau aku rasa ya dibandingin permainannya Valen sama Jaehyun, aku rasa yang Dito sama Dennis ini lebih menarik sih. Nggak tahu kok teman-teman merasa permainannya yang aku rekam yang di sini kok nggak menarik. Padahal aku kepingin lihat semangatnya Dito sama Dennis. Nah kebetulan karena kita mau naruh dua video, yang satu double, yang satu single, aku ingin bahas mengenai itu sedikit ya. Apa sih perbedaannya pemain double sama pemain single? Kalau pemain double seringkali kita lihat mereka itu jarang ada yang kalau atlet ya, itu jarang ada yang ditempatin sama coachnya itu jadi pemain single juga merangkap jadi pemain double. Yang ada itu biasanya pemain double putra, ganda putra, terus merangkap jadi pemain double ini ganda campuran. Ya otomatis nggak mungkin ya pemain ganda putra merangkap jadi ganda putri. Masih belum ada kalau kayak gitu. Mungkin di masa depan ada ya, jadi kayak ini. Ya aku gak mau bahas deh. Punyanya kaum pelangi soalnya. Walaupun mungkin dulu Kevin Sanjaya, Yuta Watanabe, Yuki Fukushima itu dulu pernah main single ya, tapi sekarang jadi pemain double. Dan dulu Yuta Watanabe kan sempat jadi ganda putra terus mainnya sekarang ganda campuran ya, tapi masih tetap jadi pemain ganda. Soalnya kalau main ganda itu di posisi siapnya itu agak ini ya, kalau depan belakang posisinya dekat daerah T situ sama di belakang agak tengah. Tapi kalau pemain single tuh siapnya itu beda, agak di tengah-tengah persis. Jadi majunya itu juga beda. Nah, kalau dulu sewaktu aku trainingan sering main single, tapi karena sekarang main double tempo hari aku lawan Valen itu juga jadi kelimpungan, footworknya juga kacau soalnya kebiasaan main double. Terus yang aku harus garis bawahi ya, kalau main double itu sebaiknya kita itu jarang ngelob. Kalaupun ngelob tuh harus setinggi mungkin dan kalau bisa lobnya serang. Jangan ngasih lob yang tanggung-tanggung. Tapi kalau single itu banyak main lob juga harus lebih tinggi daripada lobnya main double. Soalnya main double tuh diutamakan kecepatan. Jadi cepat bolanya turun ke lantai itu lebih bagus. Kenapa kok double harus ngelob sampai setinggi mungkin dan ke belakang mungkin ya? Soalnya mereka ada dua, lawan kita itu ada dua, yang satu jangka depan, yang satu jangka belakang. Tapi kalau main single itu juga kita ngelobnya ke belakang, apalagi kalau lawannya tinggi. Itu untuk memberikan jarak biar lawannya itu jauh. Kalau ini ya, selain biar mereka jangkauannya kemana-mana jauh, juga untuk menghindari lawan itu cepat matiin kita karena kita harus cari posisi siap kembali ke tengah. Jadi kita harus ngangkat agak tinggi ke belakang biar kita punya waktu untuk kembali ke posisi siap. Karena kita main sendiri, nggak ada backup lainnya gitu. Oke, kita balik ke permainannya ini ya, Juan sama Ian. Mungkin yang bisa aku komentari itu dari segi mental ya. Kalau Ian ngelihat, oh aku boloan sama Juan udah pasti dijamin menang. Jadi mental kita itu siapnya jadi kayak yakin menang gitu. Jadi kita punya mental yakin menang, nggak ada mental
ada mental takut-takut lagi, sehingga banyak bola-bola yang sebenarnya kalau Ian mau itu harusnya bisa dikembalikan dengan baik atau mengarah melangkahnya itu lebih siap lagi, tapi karena udah partner sama Juan jadi yakin bakal menang. Tapi ya harusnya Ian tuh lebih semangat lagi sih, kalau yakin menang itu paling enggak sekarang golnya itu diganti, bukannya menang lagi tapi menang dengan 15-0 yang seperti yang kemarin aku lakukan sama Juan ya. Walaupun lawannya itu lumayan mainnya bagus, tapi kita berusaha untuk membuat gap sebesar mungkin. Tempo hari waktu aku ada home turnamen, itu aku dan partnerku lagi semangat-semangatnya, dan aku rasa lawanku juga lumayan mainnya. Tapi kita berusaha karena kemarin tuh panitianya bilang nanti selain skor hasil akhir siapa yang menang sama kalah, nanti juga dihitung akumulasi skornya. Misalkan kamu dapat 30, terus lawannya dapat 10, jadi skornya lawan 10, skorku 30. Nah itu kan dihitung. Makanya kita berlomba-lomba untuk cari gap sebanyak-banyaknya, yang akhirnya aku menangin dengan skor 30 dan lawannya cuma dapat 3. Bukan 13 loh, 0-3. Jadi gapnya ada 27 poin. Dan itu mainnya pindah bola ya, bukan rally lagi. Jadi cukup banyak perbedaannya. Mungkin itu yang bisa jadi arahan mentalitinya ya. Jadi nggak cuman, walaupun lawannya sekiranya levelnya itu nggak sebagus yang kita kira, paling enggak kita itu harus punya bikin sesuatu yang menantang buat diri kita sendiri. Lalu kalau aku mau ngomentari permainannya Dito sama Dennis ya, aku rasa kalian harus lebih banyak kerjasamanya. Terus yang biasanya kalau Dito habis ngembaliin terus nggak mau ngambil bola berikutnya ya, biasanya Dennis soalnya yang lari-lari. Nah itu Dito harus mulai lebih inisiatif lagi, karena Dennis nanti kewalahan atau kecapean karena dia harus bekerja keras sendiri. Harusnya Dito bisa lebih banyak bantu lah. Mulai dari memperbaiki footwork sih kalau aku lihat. Soalnya habis mukul di depan net tuh kayak mau jelongup atau mau jungkel aja di Dito. Harusnya kakinya lebih diperkuat lagi. Memang berat sih itu kalau habis lari-lari terus ngambil di depan tuh memang berat. Jadi kakinya, terutama yang kaki raket, harus nahan beban seluruh tubuh ya. Makanya kadang-kadang aku itu tangan yang nggak megang raket itu aku pakai buat tumpuan supaya tubuhnya bisa lebih cepat untuk tegak lagi. Itu kan habis turun ngambil yang di depan terus tubuhnya kan harus ditegakkan lagi. Nah itu kan berat kalau kakinya aja yang bekerja, jadi harus dibantu dengan tangan. Sementara pakai tangan aja untuk membantu mengembalikan. Tapi kalau kakinya udah kuat kayak Juan ini, ya nggak perlu dibantu tangan lagi. Itu ada latihannya khusus kalau pakai mau ngelatih kaki. Nah, aku bilang juga habis di Dito itu mukul, dia itu nggak mau ngambil bola berikutnya. Ya memang itu ada gerakan kayak mau nipunya ya, tapi paling enggak kamu itu udah siap aja, jadi harus ditambahin level siapnya. Dan itu nanti kalau kamu sering lawan Juan kayak gini, itu bisa lebih berkembang permainannya. Kalau yang penting itu niatnya dulu, mentalitinya itu harus disiapin dulu, baru nanti bisa berkembang. Selama kita nggak ada niatan untuk maju dan lebih mengasah skill atau mungkin lebih inisiatif ngambil-ngambil, itu ya kita nggak akan maju-maju mainnya. Nanti mainnya cuma gitu-gitu aja.
Nah, aku bukannya mau mengecilkan hati ya, ini buat kamu semua yang nonton biar lebih semangat aja. Kalau ada temenmu yang mainnya itu bagus, kamu sekali-sekali itu nantang nantang mereka gitu. Terus walaupun kalah juga nggak apa-apa, tapi kamu harus janji sama diri sendiri mainnya harus lebih niat. Kalau kamu cuma nantang-nantang aja tapi ya mereka mungkin sekali dua kali mau ya, tapi lama-lama merasa ini sih, merasa oh kamu udah nggak level, nggak mau aku main sama kamu lagi. Nah, itu ada sih, dulu ada grup yang aku pernah ikuti itu kayak gitu, jadi level-levelnya pemainnya itu kayak gitu, nanti nggak enak gitu suasana grupnya, soalnya kamu mainnya kayak gitu terus kepingin masuk ke lapangan terus, kepingin nantang lagi ya, otomatis yang bagi mereka kamu itu kurang menantang gitu kalau melawan mereka, jadi mereka ogah kalau oh orang itu yang masuk lapangan aku nggak mau main gitu. Terus lama-lama mereka cuma mainnya dikit soalnya ngelihat ini ya, eh, diskriminasi ngelihat lawannya kayak gitu, terus gak mau masuk lapangan, akhirnya sekali datang 3 atau 4 jam kita sewa lapangan mainnya cuma 2 kali, terus pada akhirnya mereka banyak yang pindah karena merasa di grupmu masih level pemainnya itu kurang bagus, jadi mereka butuh tantangan lebih. Makanya aku pikir marilah kita belajar bersama biar berkembang bersama gitu. Nah, kalau mau berkembang ya kuncinya satu, kita harus diniatin. Kalau niat belajar atau niat ngambil tuh aku seneng orangnya, walaupun sering mati ya, itu aku seneng daripada eh, orang yang sebenarnya secara skill mereka mampu, aku lihat bagus juga, tapi males gerak atau nggak niat mainnya. Nah itu aku kurang suka kalau ada anggota grup yang kayak gitu. Aku rasa itu ya kayak masalah motivasi aja ya. Jadi kayaknya mereka itu kurang termotivasi. Ya kalian tuh nggak perlu harus dimotivasi orang lain. Kalian harus bisa memotivasi diri sendiri. Kemarin tuh aku baca-baca di kolom komentar mengenai ini ya, Apriani kok habis menang Olimpik kok kayaknya prestasinya itu menurun gitu. Terus sama salah satu yang komentar tuh dibilangin coba cari ini ya, cari satu goal lain selain piala atau medali Olimpiade. Mungkin mereka pikir ini apa, Apri udah puas dapat emas di Olimpik, terus merasa gelar-gelar lainnya kayak kurang ini ya, kurang menantang. Ya menurut yang ngomen itu kayak gitu. Walaupun aku juga gak yakin Apri sekelas atlet kayak gitu punya mentality yang kayak gitu. Aku rasa nggak apa ya, salah pendapatnya netizen yang itu. Cuman aku pikir ada loh ini eh, orang yang mikirnya kayak gitu, jadi udah kayak mentok, oh ini aku udah dapat piala yang ini, udah nggak mau cari-cari lagi gitu. Jadi yang aku mau katakan di sini adalah ya kamu setelah punya satu goal, goal itu sudah tercapai, kamu harus punya goal lain, dan mungkin kalau itu udah tercapai ada lagi yang lainnya lagi. Jadi bukan dibuat kayak ini ya, kayak pekerjaan itu kan sesuatu yang kamu lakukan buat menghasilkan uang ya, entah itu kamu sukai atau nggak sukai, entah itu kamu punya passion di situ atau nggak punya passion di situ, yang penting kamu melakukan itu tiap hari dan dapat uang. Jadi goalmu cuman dapat uang. Nah itu mungkin perlu ditambahin ya, atau perlu di-upgrade lagi goalnya. Jadi nggak sekedar cuman dapat uang. Mungkin kamu dapat kebahagiaan, atau mungkin
pingin bantu orang, jadi kayak lebih tugasnya lebih mulia gitu, nggak sekedar cuman cari dapat uang. Ya tempo hari aku lihat salah satu acara TV Jepang ya, itu waktu itu acaranya lucu sih, buntuti orang terus ditanyai apa boleh kita itu bertamu ke rumahmu untuk cerita pekerjaanmu sehari-hari, terus ada yang mau gitu. Dan kebetulan orangnya yang diparani atau yang di syuting itu pekerjaannya adalah tukang bordir, jadi bordir kayak label-label ini ya, logo-logo di kaos atau logo-logo di jaket gitu. Sejak COVID katanya penghasilannya berkurang. Terus satu yang menarik, dia bilang gini, orang itu harus bangga dengan pekerjaannya walaupun bayarannya mungkin tidak sebanyak yang kita inginkan, tapi orang itu harus bangga dengan pekerjaannya. Nah, kalau kamu nggak bangga, ya ngapain kamu kerja kayak gitu? Apakah cuma sekedar cari uang atau untuk bantu-bantu orang lain? Tapi kamu harus punya suatu kebanggaan. Selama itu pekerjaannya halal, ya sebaiknya kamu merasa bangga dengan pekerjaanmu. Dengan begitu pekerjaanmu bisa bagus. Orang yang nggak bangga dengan pekerjaannya, dia akan melakukan pekerjaannya itu dengan seenaknya atau cuman ala kadarnya, nggak ada kayak perfeksionisnya gitu. Jadi cuman sekedar ini aku mau mengerjakan standar aja, nggak perlu lebih. Pokoknya misalkan aku disuruh bersihin kamar, ya udah aku cuma nyapu ngepel gitu aja, tanpa ngelihat kayak ini ada bekasnya isolasi, sulit hilang dengan dipel, aku harus ambil sabun dan sikat dan peralatan lainnya. Itu nggak ada niatan kayak gitu. Tapi kamu nggak ini ya, pekerjaannya kalau dinilai itu masih ada nilai minusnya gitu. Tapi kalau kamu cuma ditugasin bersihin kamar ini, oke, itu melihat ada yang kotor tuh kamu bersihin sampai mengkilap atau sampai bersih, yang seakan-akan kamu bisa pamer gitu. Oh ini aku loh yang bersihin, bagus kan? Nah, walaupun nggak pamer kayak gitu ya, tapi paling nggak ada kebanggaan tersendiri. Oke, kita ke video berikutnya ya. Ini juga termasuk terima kasih karena sudah mencoba. Tadinya Valen ini takut, walaupun Jahian itu masih seumuran ya, kalau nggak salah masih SMA kelas 1, sedangkan Valen ini SMA kelas 2 harusnya. Nah, masih seumuran, tapi si Jahian adiknya Cuman ini katanya sih sering ikut pertandingan, jadi levelnya ini harusnya di atasnya Valen. Level mainnya badminton ya, itu levelnya di atasnya Valen. Nah, menurutku ini juga nggak menarik, soalnya levelnya beda jauh, dan ini kalau nggak salah masih 3, sementara Jahian itu udah skornya 10-an kalau nggak salah ini. Jadi beda jauh. Terus untungnya sama Kojimi yang di belakang itu dibilangin si Jahian kalau main jangan terlalu serius, soalnya Valen itu bukan atlet, jadi jangan serius-serius. Dan aku lihat Valen ini memang kayak kurang bisa memotivasi diri sendiri ya. Terus terakhir aku semangatin, ayo diniatin, pokoknya jangan istirahat. Nah, ini kan aku habis semangatin tuh, dia tuh niat tuh, tapi ternyata terakhir bolanya dia out, terus capek, akhirnya ya jadi demotivasi dia. Tidak termotivasi lagi. Sejak itu terus permainannya tambah kacau sih, banyak bola-bola out, dan akhirnya dilepas sih kayaknya sama Valen, karena dia udah capek.
Tapi ya terima kasih karena udah mencoba. Kayaknya ini tadi kayak disuruh sih sama Juan. Ayo Valen, coba lawan adikku. Mungkin sama Coach Jimmy juga Neta, dibilangin, makanya mana kok jurus tipuan Valen tulen mau. Tadinya keluarkan. nggak mau lawan Jaehyun itu. Soalnya Gitu ah. takut capek si Valen. Aku lem, Sebenarnya Valen ini kan lumayan bagus loh mainnya. Ada tipu. bola-bola yang sebenarnya sulit tapi mengembalikannya bisa keras sampai Biasa ke iso belakang. nipu dok. Jujur Saiki kalau aku sekarang mainnya kayak Valen itu udah nggak mampu atau nggak kuat. Jadi banyak mainnya itu main kayak tuntaskan ayo. strategis aja, Pira-pira iki. nggak main keras. Kalau masih muda kan biasanya main keras ya. Habis mukul bisa langsung lari-lari ke arah lambung. Tapi kalau udah berumur itu biasanya mati. Tapi aku lebih salut lagi sama mantan Pira-pira lain. coachku karena udah usianya jauh di atas aku, tapi waktu mungkin 5 atau 7 tahun yang lalu itu aku masih lihat dia berani nantang Outlet. single sama anak didiknya yang aku rasa mainnya juga cukup cepat ya. Waktu itu anak didiknya masih usia SMA, sedangkan mantan coachku itu mungkin udah usia Yo, 60-an. aku ngekam sana. Jadi masih Yo, sanggup untuk ya apa sih melawan. ini? Aku rasa eh, patut diacungi jempol sih itu coachku yang lama. Namanya Apa-apa. Ko Kayak Afri. pelajaran. Kalau kalian yang di daerah Malang mungkin kenal ya. Itu ya gak penting. Walaupun udah berumur tapi masih lincah, dan ini sih aku lihat gak pernah pakai deker kan gitu. 8. Tapi mainnya masih bagus dan beberapa mungkin teknik yang 9. baru-baru kayaknya dia nggak mempelajari ya, karena ada teknik ini kan di badminton banyak yang baru sih Golek menurutku siji daripada tok. yang aku dulu pelajari sewaktu aku SMP. Kok perkara Walaupun kamu coachku foto itu rambut nggak kehilangan mempelajari kekuatanmu. teknik-teknik yang baru, tapi pengembaliannya itu masih bisa tipis-tipis di ketinggian net. Makanya anak didiknya yang masih SMA itu juga kelabakan. Sayangnya dulu waktu Game. aku main itu masih belum ada rekam. Jadi nggak ngerekam. Oke guys, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, ini Valen yang kelelahan.